Karena kita tidak ingin menunggu lebih lama situasi kondisinya yang sangat memprihatinkan ini. Dengan berbagai pertimbangan itulah kita mengajukan dalam rapat dengan Bapak Gubernur, jadi 38 asosiasi mengajukan usulan-usulan untuk mempercepat pemulihan khususnya di bidang pariwisata dan untuk bangkitnya ekonomi Bali. Om Swastiastu. Pemirsa Semesta Bali Channel, berbahagia kita bisa berjumpa kembali dalam edisi yang sangat menarik kali ini dalam podcast Semesta Bali Channel, Harmoni Bali menuju era baru. Dalam kesempatan saat ini ada diskusi, ada diskursus, ada wacana, ada pembicaraan, perbincangan di masyarakat yang sangat menarik, terkhusus untuk Bali, terkhusus lagi untuk membahas tentang pariwisata Bali, yaitu dengan keluarnya surat edaran dari Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2022 yang memberikan sesuatu yang menarik buat Bali. Apa itu? Dan untuk itu kita akan bedah apa dan bagaimana yang akan menjadi sebuah pembicaraan di masyarakat Bali tentang pariwisata Bali ke depan dalam COVID ini. Dan untuk itu kita di studio setelah menghadirkan tokoh yang mungkin yang sudah pastinya tidak asing lagi bagi pemirsa Semesta Bali Channel. Beliau adalah Bapak Gusti Agung Rai Suryawijaya, atau yang memang familiar dipanggil dengan Pak Agung Rai. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bung Purba. Beliau adalah Ketua PHRI Badung dan sekaligus juga menjadi Wakil PHRI Provinsi Bali, kemudian juga menjadi Ketua BPPD, tokoh pariwisata, konsul kehormatan dari Hongaria, dan banyak lagi jabatan-jabatan beliau sehingga memang susah dan sibuk sekali. Tapi gitu, Pak Agung. Baik, Pak Agung, dalam diskusi kita pada kesempatan ini ada sebuah sebuah wacana, bukan wacana, ada sebuah surat edaran dari Satgas COVID-19 nomor 13 tahun 2022 tentang boleh dikatakan memberikan sebuah kekhususan bahwa Bintan, Batam, dan Bali, ini ada diberikan kekhususan khususnya dalam hal pariwisata, turismenya itu, pariwisatanya, wisatawannya boleh masuk ke Bali tanpa karantina. Ada juga dari Menkumham tentang visa on arrival-nya, itu diberikan semacam kebijaksanaan. Tentu ini diharapkan akan menstimulasi. Tetapi tentu sebelum kita berbicara tentang topik itu, saya ingin bertanya, kondisi existing kita sekarang, pariwisata kita seperti apa kondisinya sekarang? Mohon disampaikan kepada pemirsa kita. Iya, baik. Selamat sore ya pemirsa Semesta Bali Channel ya. Saya ini luar biasa nih topik kita pada sore hari ini ya. Jadi mengenai situasi dan kondisi daripada pariwisata kita yang sudah 2 tahun ya. Betul. Mengalami pandemi COVID-19 ini betul-betul kolab ya. Dan situasi kondisinya sangat memprihatinkan selama 2 tahun. Ekonomi kita terkontraksi 2020 sampai year on year minus 9,31% dan 2021 juga 2,8% minusnya. Ini sangat memprihatinkan. Jadi kalau dibiarkan seperti ini akan menjadi kerusakan ekonomi permanen di Bali. Maka dari itulah perjuangan dari teman-teman komponen pariwisata, industri semuanya kolaborasi dan bersama-sama pemerintah Provinsi Bali. Nah itulah kita mendesak dan mengusulkan karena ada dasar pertimbangan kita sebenarnya sebelum mengusulkan itu. Oh, berarti ini keluarnya surat edaran ini ada peranan daripada pelaku pariwisata Bali untuk mengusulkan kekhususan ini, Pak Agung? Iya betul. Kita melakukan beberapa kali rakor dengan seluruh stakeholder kita di Bali khususnya.
Jadi pertama memang kita melihat pada dasar pertimbangan kita pandemi COVID-19 ini di Bali sudah terkendali, sangat amat terkendali kalau kita bandingkan daerah lain. Satu itu. Kedua, jadi keberhasilan pemerintah Provinsi Bali melakukan vaksin yang dibantu oleh kabupaten dan kota dan 1.493 desa adat ya. Jadi luar biasa, kita harus apresiasi ini. Jadi vaksin pertama sampai 107%, jadi melampaui target, dan kedua hampir 100%, dan ketiga boosternya ini sekarang 36,7%. Ini suatu prestasi di tingkat nasional, sehingga pandemi COVID-19 itu sangat terkendali. Kedua pertimbangannya kesiapan daripada pemerintah Provinsi Bali bersama seluruh stakeholder, khususnya di stakeholder di pariwisata, sudah sangat siap melakukan berbagai upaya dalam hal ini. Pertama kan karyawan sudah divaksin, kedua adalah industrinya sendiri sudah melakukan sertifikasi CASA yang ditetapkan oleh pemerintah Kementerian Menparekraf. Kita sudah lakukan itu. Itu yang ketiga, kita sudah menandatangani fakta integritas untuk kompensasi keberanian kita ini, karena kita tidak ingin menunggu lebih lama situasi kondisinya yang sangat memprihatinkan ini. Dengan berbagai pertimbangan itulah kita mengajukan dalam rapat dengan Bapak Gubernur, jadi 38 asosiasi mengajukan usulan-usulan untuk mempercepat pemulihan khususnya di bidang pariwisata dan untuk bangkitnya ekonomi Bali. Itu yang baik. Jadi tadi kan Pak Agung sudah menggambarkan kondisi yang sudah dilakukan, artinya sudah berjalan dilakukan baik oleh stakeholders pariwisata, kemudian di dalamnya ada pemerintah, kemudian berkolaborasi dengan berbagai sektor yang ada untuk bagaimana kita menjaga agar staging untuk menyiapkan diri dalam menangani COVID ini betul-betul sudah menjadi sesuatu hal yang luar biasa dan bahkan menjadi sebuah apresiasi buat Bali. Sehingga hal ini mungkin menjadi satu nilai tawar ya, Pak, untuk dipertimbangkan Bali ini mendapatkan gimana pun juga kan kita di Bali 87,2% bersandar pada sektor pariwisata. Kalau ini tidak bangkit seperti yang Pak Agung katakan, mungkin ini akan menjadi kegagalan ekonomi permanen buat Bali. Ini kan menjadi satu hal yang masalah yang sangat besar sekali. Nah, ini kita ngastung kali ya, bersyukurlah, artinya kita sudah ada semacam kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah dari Menkumham memberikan tentang kebijakan VOA-nya, visa on arrival, kemudian dari Satgas Covid memberikan surat edaran 13 tahun 2022. Nah, jadi pertanyaannya begini, memang satu sisi kesannya ini wow banget, wow, Bali bebas dikunjungi tanpa karantina, tetapi di dalam surat edaran itu kan banyak sekali peraturannya, banyak sekali yang harus dipenuhi. Memang itu untuk kebaikan kita bersama. Tetapi di sisi yang lain, apakah ini tidak dikhawatirkan justru akan mengatakan dalam tanda petik sama saja, walaupun dibebaskan tidak karantina, tetapi memenuhi peraturan itu berat banyaknya. Kira-kira ada seperti itu nggak? Iya, terima kasih ya. Pertama saya ingin klarifikasi bahwa PDRB untuk Bali dari sektor pariwisata 56% ya. Jadi yang mendongkrak ekonomi Bali. Kedua, kalau yang 87% itu khusus untuk Badung. Jadi untuk Badung memang depend very much on tourism sector income. Dari mana itu? Dari PAR. Jadi PR-nya di arah PAD-nya Badung itu 87% memang. Kalau Bali overall kalau kita bicara regional 56%. Nah, sekarang perjuangan kita ini memang tidak mudah dan perjuangan yang perlu sangat serius, dan pemerintah pusat mempertimbangkan dan dalam hal ini dengan komitmen ini kan baru uji coba. Komitmen ini kita siap melakukan karena taruhannya ini pariwisata Bali ini kita mendukung Pak Gubernur bahwa agar berhasil menjadi role model, karena pemerintah pusat memang membukanya secara pelan-pelan tapi pasti. Nah, komitmen ini adalah ya boosternya 30% minimum. Setelah itu dan industri harus melakukan fakta integritas dan juga komit apa yang harus dilakukan. Persiapan sangat matang. Maka dari itu diberikanlah secara perlahan mengenai dengan aturan yang cukup ketat juga ya. Jadi itu persyaratannya.
BOA, jadi ini visa on arrival pertama ini baru 23 negara menjadi uji coba. Ya. Jadi negara-negara yang memberikan kontribusi terhadap pariwisata Bali itu mau dicoba ini. Kedua adalah mengenai bebas karantina. Karena selama ini dua hal yang krusial ini menjadi hambatan pertumbuhan daripada pariwisata. Itu maka dari itulah ini kita disambut dengan gembira. Artinya dalam hal ini seperti kiasannya warung tanpa nedo, artinya kita berusaha. Walaupun nanti persyaratnya ada memang. Pertama persyaratannya sebelum mereka traveling ke Bali harus melakukan vaksin komplit di sana. Ada di luar negeri bisa aja 2 kali sudah komplit ya, udah booster bisa dilakukan itu. Kedua memang lakukan swab PCR, hasilnya harus negatif. Nah ketiga mereka harus mempunyai hotel booking, make sure mereka sudah punya hotel yang dipesan yang telah terbayar. Nah keempat nih insurance, ini sangat penting sekali, asuransi untuk cover just in case mereka terinfeksi di Bali sehingga tidak memberatkan pemerintah Bali ataupun pemerintah pusat. Jadi itu tujuannya. Jadi cover mereka ada termasuk COVID. Sorry ya, $20,000 itu. Ya, $25,000 itu nilai penjaminnya. Namun kalau misal preminya nggak banyak sebenarnya, antara $200 ya. Jadi itu yang terjadi. Tergantung mereka berapa lama tinggal di Bali. Rata-rata kan mereka ambil visanya itu kira-kira sebulan. Nah, sebulan ini bayarnya hanya 500.000. 500.000. Karena dulu kalau tidak pakai VOA ini apply visa itu harus ada penjamin. Ini menyulitkan mereka datang. Harus ada sponsor penjamin. Nah ini dan di samping itu visanya jatuhnya mahal. Itu yang ada mafia visa yang disebutkan sampai 5,5 juta nilai untuk apply visa aja kan. Ini memberatkan. Jadi akan mengurangi animo mereka. Nah sekarang sangat mudah sekali mereka datang. Anytime bisa datang ke Bali, beli tiket, terus booking hotel, kemudian cek PCR negatif, mereka udah free flightnya itu udah dicek dan mengisi e-Aks dan peduli lindungi. Ini yang terjadi. Jadi sangat mudah begitu tinggal arrive di Bali pada saat kedatangan itu akan melalui proses imigrasi, turun di sana, cek peduli lindungi dan e-Aks langsung ke KKP swab. Dari habis swab langsung ke imigrasi. Ini perlu waktu cuma 30 menit. Nggak lama. Langsung ke custom, langsung ambil luggage-nya, langsung dia declare keluar. Ini kita ada evaluasi betul dan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan kita dari asosiasi selalu mendampingi untuk mengevaluasi ini. Tidak lama. Nah, terus dijemput oleh pihak hotel, langsung tinggal di hotel. Nah, sebelum keluar hasil swab itu belum boleh keluar kamar dulu sementara. Ya kurang lebih 4-5 jam lah, tergantung kalau lama misalnya. Kalau sendiri-sendiri sih hasilnya 1 jam bisa keluar, cuman karena penumpangnya 200-300 begitu membutuhkan kira 3-4 jam ya. Nah kan duduk nanti di aplikasi muncul, oh udah hasilnya udah negatif, bisa keluar. Nah sekarang keluarnya karena tanpa karantina ke seluruh Bali bisa keluar deh. Kemana di tujuan destinasi itu boleh keluar dia. Nah itu kalau dia negatif. Nah kalau nanti ada yang positif tanpa gejala, nah yang positif tanpa gejala ini tinggalnya di hotel, di hotel yang sudah disiapkan karena kita menyiapkan beberapa kamar juga untuk yang positif tanpa gejala. Ini treatmentnya khusus dan kita bekerja sama dengan rumah sakit juga. Itu yang terjadi. Ini yang nyiapin siapa Pak? Pihak hotel. Pihak hotel karena mereka udah bayar kan, mereka bayar di hotel untuk nginep. Maka dari itu make sure 4 hari 3 malam itu dia nginep di situ, make sure gitu. Itu yang di sana dia udah bayar untuk itu. Nah kalau mereka lagi 3 harinya kita swab, nah hasilnya negatif udah boleh kemana-mana aja, kemana aja tinggal boleh asal hotel itu mempunyai sertifikat CASE. CASE itu Cleanliness, Health, Safety, Environmental, Sustainability, itu yang harus dilakukan. Itu yang dipenuhi. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan, sangat gampang saat ini. Dan kita tim ini Satgas sudah membuka peluang
bukan 64 hotel aja, sudah 1.384 hotel yang kita buka saat ini yang sudah tersertifikasi CAC Di Bali. di Bali. Nah, sekarang ada banyak hotel yang belum, khususnya hotel bintang 1, 2 dan 3 dan pondok wisata ini kita buka lagi nanti. Di Bali sekarang karena Kemenrekrab tidak melakukan CAC lagi, kita buka yang namanya sertifikat tatanan kehidupan Bali Era Baru. Jadi ini itu termasuk kontennya sama seperti CAC. Beda nama saja. Ya, lebih beda nama. Ini khusus yang dilakukan oleh pemerintah Bali untuk meningkatkan kualitas dan standar pelayanan nanti kepada tamu-tamu dalam Bali Era Baru ini. Apakah itu bisa diterima nanti? Oh, sangat bisa diterima karena ini walaupun yang mengeluarkan adalah Pemprov Bali, tidak masalah. Apakah dibentuk lembaga khusus untuk itu, untuk sertifikasi? Iya, ini ada auditor yang profesional yang sudah punya tersertifikasi yang melakukan itu. Karena itu mungkin itu sangat penting Ya. karena apa? Agar spreading dalam tanda petik kue pariwisata ini tidak hanya dinikmati oleh hotel-hotel yang memang sudah punya sertifikasi. Ya, betul. Itu. Jadi yang di bawah yang belum ada sertifikasi sudah ada juga sertifikasi substansinya sama walaupun beda nama yang nantinya akan membolehkan mereka untuk menerima tamu-tamu. Ini persiapan kita sebetulnya begini Bang Purba. Jadi persiapan kita justru lebih awal dari pemerintah pusat. Karena di Bali kita udah persiapkan sejak Juli. Karena rencana buka kita Juli 31, kita udah siapkan berapa hotel dan mundur lagi ke Oktober kan, nggak jadi lagi, kita udah persiapkan. Baru setelah kita mempersiapkan itu, baru Kementerian Menparekrab kerjasama dengan Skupindo untuk melakukan itu. Bahkan auditornya itu auditor kita yang melakukan itu bekerja sama. Jadi di hire oleh Skupindo itu intinya. Artinya persiapan itu sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelumnya ya. Dari rencana pertama dulu ya. Baik, Pak Agung. Jadi kita ingin membedah semua proses ini, bahwa kita sangat setuju bahwa ini adalah demi kebaikan Bali. Tapi tentu juga ada berbagai hal yang perlu kita pertajam tentang peraturan atau surat edaran ini. Tadi Pak Agung mengatakan bahwa bagi yang negatif tanpa gejala mereka akan dikarantina di hotel. Tentu di sini hotel sudah mempersiapkan kerjasama dengan pihak rumah sakit dan lain sebagainya, itu sudah siap. Nah, yang menjadi pertanyaan itu begini, ini kan kadang-kadang masyarakat kita kan mikirnya macam-macam. Kenapa sih harus nginepnya harus ada bayar nginep 3 hari, 3 malam, 4 hari? Nah, kalau yang nginepnya yang rencana mereka datang ke Bali cuma 2 hari, gimana? Kan itu pertanyaannya. Ada juga, nah ini kan entry point-nya kita dengan surat edaran ini, entry point-nya untuk Bali itu kan ada 2, ada bandara, ada pelabuhan Benua. Iya, betul. Nah, pelabuhan Benua ini kan datangnya mereka pakai kapal pesiar yang notabene hotelnya sudah ada di kapal itu. Bahkan mungkin mereka sudah belayarnya dari 3-4 hari atau 5 hari sebelumnya. Nah, gimana perlakuannya untuk men-adjust situasional seperti itu dengan peraturan atau surat edaran daripada Satgas Covid? Ya, ini kan surat edaran ya, himbauan. Tapi prakteknya begini, saya ingin pertegas, kalau yang negatif tidak perlu ada karantina, tidak tanpa karantina sudah jelas. Yang positif itu hanya itu yang perlu di isolasi namanya, bukan karantina. Isolasi berapa hari. Nah, kalau soal permasalahannya begini, kita ingin tahu dulu karena ini merupakan pilot project yang diuji coba, kita make sure dulu. Karena rata-rata kedatangan tamu itu minimal mereka 5 hari sampai 2 minggu, bahkan ada yang sebulan. Kebanyakan yang datang ini rata-rata seminggu. Jadi jarang sekali yang 2 hari atau 1 hari. Namanya wisatawan. Sama masa kita jauh-jauh dari Eropa nginep cuma 2 hari, itu tidak mungkin, itu satu. Nah, kalau ada case seperti itu, misalnya dia 2 hari di Bali dan ini, kita fleksibel, tidak masalah. Yang penting pertama dia itu sudah di swab negatif gitu. Ya. Terus kalau dia naik pesawat lagi ke tempat lain kan harus negatif juga. Itu adanya 2 hari itu mereka akan di swab lagi. Itu yang terjadi. Nah, kalau WNI yang misalnya pulang dia ke Bali, punya dia rumah di Bali, ada KTP Bali, punya tempat di Bali, boleh langsung ke rumahnya, tidak perlu booking hotel. Jadi itu saya pastikan tidak perlu. Nah, kalau WNA yang punya
villa di Bali dan ini boleh dia ke rumahnya asal dia menunjukkan bahwa dia punya villa gitu. Sehingga untuk kita lebih tahu bahwa kita bisa memonitor untuk nanti untuk tracing dan segala macam. Betul. Jadi kemana mereka? Jadi yang penting ada tempat tinggalnya. Dan imigrasi pun sekarang sudah membuat aplikasi untuk orang asing itu di mana mereka tinggal selama mereka berkunjung ke Bali. Itu kita harus pantau terus. Betul, Pak Agung. Ini kan ada pariwisata kita ini kita ingin bisa maksimalkan dalam situasi yang tidak ideal, memang sulit. Tetapi salah satu contoh di benua itu nanti kan ada rencana kedatangan kapal pesiar. Iya. Kan gitu ya. Ini kan sudah menjadi satu contoh tantangan juga buat kita terkaitan dengan surat edaran ini. Iya. Bahwa kapal pesiar yang datang ke Bali itu mereka nyandarnya hanya untuk katakanlah 24 jam. Sehingga bagaimana kemudian kalau misalnya 24 jam di sana ada tamunya ada 3.000 passenger atau 2.000, let's say 2.000 passenger lah. Kalau itu harus di swab. Habis dong 8 jamnya untuk nyuap orang 2.000, nggak jadi jalan-jalan mereka. Ini mungkin apakah ini sudah dipertimbangkan juga oleh pihak-pihak stakeholders yang ada di Bali atau pemerintah dari Satgas Covid, karena memang ada tipikal daripada tamu yang seperti itu, bahwa kapal pesiarnya datangnya nyandarnya cuma 8 jam atau 24 jam seperti Nabi kan? Begini kebetulan Kepala Pelabuhan Benua ikut otoritasnya untuk rapat itu yang terjadi ya. Sepanjang mereka sudah aplikasi Peduli Lindung dan akan cek begitu dia lihat bahwa sudah vaksin dan negatif yang ini ya boleh dia. Dan apalagi grup seperti itu kan dia bergrup, jadi sudah ada agent yang ini kemana mereka melakukan kunjungan gitu. Memang kita harapkan jadi wisatawan itu bukan hanya dari pesawat aja yang naik udara aja, dari pelabuhan juga, karena ini makanya Pelabuhan Benua ini kan menjadi hubnya ini jadi nanti Bali Maritim Tourism-nya nanti di Benua ini luar biasa. Sudah memang ada beberapa yang akan saya dengar akan berlabuh ke sana gitu. Ini sudah diperiksa, sudah ada aturan-aturan SOP-nya yang dilakukan oleh pihak Pelabuhan Benua gitu. Jadi dia make sure karena mereka di kapal pun sudah negatif semua kan. Jadi begitu turun apalagi udah ngisi IAX dan mereka lebih terkontrol malah. Karena kita tahu agent yang mengendal siapa, bus-bus yang ini kan lebih menggampangkan. Betul. Artinya kita tetap seperti yang diskusi kita adalah bagaimana kita menangkap semua peluang ini dalam kondisi awal, even dalam kondisi yang tidak ideal saat sekarang. Bukan berarti juga kemudian kita istilahnya mengabaikan cost ini kita abaikan demi boomingnya pariwisata Bali, kan enggak juga. Artinya kita mengambil sebuah garis jalan tengah yang memang semua under control, semua bisa kita kontrol, pariwisatanya bisa kita bangkitkan, tetapi dampaknya ekses yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kontrol. Nah itu salah satunya tadi kan 2.000 passenger, kemudian kalau itu harus pakai PCR, berapa lama nunggunya kan? bisa habis nggak jadi turun kan, kurang lebih seperti itu. Jadi sudah ada langkah-langkah, ada SOP khusus untuk yang melalui cruise itu. Betul. Jadi gini, Pak Gong, ini kan kita sudah memulai, katakanlah ini semacam pilot project, ada trial and error dalam konsep ini mulai tanggal 7 Maret yang sudah lalu sampai sekarang tanggal berjalan. Kira-kira bisa didapatkan nggak? Ada nggak semacam data atau informasi yang Pak Gong bisa sampaikan? Ini hasilnya ke arah mana kira-kira? Itu perlu juga disampaikan memang oleh ke masyarakat ya. Dengan situasi dan kondisi jangan sampai dengan dibukanya pariwisata terus ada masalah disalahkan. Nah gini, kita punya tanggung jawab sama-sama ya. Jadi satu sisi ekonomi kita sangat terpuruk, kita harus bangkitkan segera. Satu-satunya jalan adalah sektor pariwisata karena kita masih tergantung dengan sektor pariwisata. Jadi kalau sektor pariwisata ini bisa bangkit, tentu akan membawa sektor lain seperti pertanian. Hasil pertanian bisa disalurkan ke hotel-hotel, kan diserap di sana, tidak lagi di jalan-jalan. Dan juga ekonomi kreatif bisa bangun, banyak nanti tamu-tamu bisa shopping dan sektor kelautan juga perikanan semuanya bisa akan dan digital ekonomi juga akan bisa bangkit tentu karena ini yang harus kita lakukan. Memang setelah buka ini,
Jadi kita pantau setiap hari, hampir tiap hari, bukan tiap hari, di per jam kita pantau. Setiap kedatangan, nah contoh kemarin kedatangan daripada tanggal 14 itu adalah Jetstar. Begitu Jetstar datang dari Melbourne, hampir penuh pesawatnya, 298 di pesawat itu, 298. Jadi saya sendiri ikut memantau ke airport dan lakukan interview dengan Channel 7, Channel 9 dan Channel 10 Australia, dan mereka sangat exciting sekali. Jadi mereka apresiasi pemerintah, mereka sudah memberikan peluang untuk berpergian, khususnya ke Bali, karena mereka they love Bali very much and they miss Bali so much for 2 years karena tidak merasakan ke Bali. Dan mereka apresiasi juga pemerintah Bali dan Indonesia memberikan peluang untuk VOA dan tanpa karantina. Mereka sangat excited, mereka senang sekali, mereka sangat rindu Bali. Dari 298 passengers itu Astungkara hasil swabnya semuanya negatif. Berarti free flight ini sudah di make sure semuanya hasil negatif, disaring tidak adalah yang sakit di bawah atau apa. Itu yang terjadi, itu Astungkara. Nah, dari puan-puan kita dari sekitar 7.000-an ya sampai 5.000 sekian lah totalnya semuanya. Sampai saat ini mungkin udah lebih ya, karena dibawa oleh SQ tiap hari ada Garuda juga weekly ada, jadi 2 kali juga ada penerbangan, dan jadi ada airline yang lain yang terkonfirmasi sekarang sudah 19 airline yang mendarat, dan juga ada airline lain yang akan datang lagi ke Bali. Dari total passengers yang ini selalu dipantau dari pihak Satgas dan dilaporkan tiap hari kepada Pak Gubernur bahwa yang positif itu 25 orang. Jadi positifnya tanpa gejala lagi. Iya, tanpa gejala, positifnya dia di karantina, di isolasinya di hotel itu. Nah, itu di hotel itu, dan setelah 3 harinya di swab sudah negatif lagi. Itu yang terjadi. Itu sangat hasilnya sangat bagus sekali. Sedangkan sekarang kita pantau sendiri, kita kelihatan ekonomi kita sudah mulai bangkit secara bertahap. Dan di Badung sendiri saya juga tanyakan, jadi PR-nya bahkan sudah mencapai hampir 300 miliar. Nah, ini kelihatan sekali, dan saya mungkin dalam setahun sampai akhir tahun ini sudah akan mencapai 2 triliunan, itu yang prediksi. Ini harus kita lakukan, kenapa tidak ya? Jadi kalau kita lihat, kalau ada positifnya 0,04% itu is nothing. Sama dengan negara lain yang sedang melakukan seperti Thailand, Maldives, Turki, Dubai, dan beberapa negara yang sudah membuka itu case-nya sedikit sekali. Jadi kita tuh 0,04% itu is nothing, dan di samping itu mitigation plan kita sudah siapkan. Provinsi Bali menyiapkan 62 rumah sakit dengan ribuan hotel dan dengan paskes yang sangat lengkap, lab 26 lab sudah dilakukan. Nah, itu yang terjadi, dan setiap kabupaten dan kota kemarin sudah saya juga rapat dengan Pak Sekda dan jajarannya, Satgas di sana dan OPD terkait. Kita sudah mempersiapkan juga, dan kerjasama dengan rumah sakit dan juga pihak insurance. Jadi kita tidak usah terlalu worry, karena life is not about waiting the storm to pass. Jadi kita tidak mungkin akan menunggu sampai badai ini berlalu. But life is about learning how to dance in the rain. Kita harus ada langkah berani untuk melakukan itu ke depan, untuk menghidupkan ekonomi Bali ini yang sudah sangat memprihatinkan. Itu persoalannya. Jadi virus itu sampai kapanpun tidak akan ini. Dan namun kita harapkan bisa kita kendalikan, kita beradaptasi dengan kehidupan Bali era baru ini. Yang penting kita melakukan prokesnya dengan baik. Itu saja kuncinya. Jadi kalau kita lihat perkembangan itu, saya lihat tingkat hunian juga mulai merangkak naik. Dari single digit menjadi 15%, 20%, bahkan sekarang 25%. Dan saya prediksi ke depan selaku praktisi di bidang pariwisata, selaku pelaku pariwisata ini, mungkin bisa rata-rata kita akan lakukan sekitar 40% pada 2022 ini. Jadinya untuk pemulihan memang masih jauh. 2023 bisa kita recovery. Nah, kalau 2023 kita recovery, 2024 sudah ada pemantapan ekonomi Bali ini gitu. Sekarang begini Pak Agung, kan artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui
PHRI itu kan sudah ada kerjasama yang baik ya. Ya. Artinya akselerasi ini harus juga dilakukan baik pemerintah, baik pelaku pariwisatanya, masyarakat kita juga. Ini harus punya satu pemahaman yang sama seperti yang Pak Gung bilang. Kita jangan menangisi badai, ayo kita turun dan menari dengan hujan, kan kurang lebih seperti itu ya. Artinya memang itu yang harus kita lakukan, bahwa pilihan saat sekarang ini adalah kita harus menghadapi tantangan daripada COVID-19 ini, tetapi juga tidak mengabaikan atau katakanlah seperti orang Bali bilang tetap waspada. Iya, betul. Ya? Tetap waspada dengan segala apa yang kira-kira kemungkinan akan bisa terjadi. Pemirsa Semesta Bali Channel, jadi dengan obrolan yang sedemikian panjang tadi, kita ingin menggali dan akhirnya kita mendapatkan sebuah jawaban bahwa kita bersama, kita semua, baik pelaku langsung di pariwisata ataupun pelaku di belakang layar, yang memang semuanya akan jatuhnya mendukung pariwisata Bali untuk bergeraknya perekonomian Bali kembali. Ini sudah kita bedah dan ini kita kembalikan kepada pemirsa. Bagaimana kemudian kita memiliki semangat yang sama seperti kata Pak Agung Rai tadi. Jangan pernah kamu diam dan menangisi badai dan menunggu badai itu berlalu. Ayo kita turun, hadapi dan menari bersama hujan. Kan gitu Pak Agung Rai. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Kota Sebali, pelaku pariwisata, PHRI, kemudian ada seluruh stakeholder yang berkecimpung di pariwisata ini akan mendatangkan hasil. Dan satu hal yang menarik tadi, bahwa Australia saja begitu besar animonya. Tentu harapan kita adalah negara-negara yang lain juga begitu besar animonya, kerinduannya untuk datang mengunjungi Bali kembali. Pemirsa, demikian obrolan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan pernah lupa untuk selalu melihat, menonton, like dan subscribe daripada channel Semesta Bali Channel agar kemudian channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi yang menarik kepada pemirsa Semesta Bali Channel. Kita tutup acara ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om.